Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota itu saya sendiri, Nerlina Agustin NIM 630402081 bersama kedua rekan saya, Arina Alfa Hasanah NIM 630402087 dan Septiana Rahayu NIM 630402089. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai perubahan budaya organisasi mata kuliah manajemen perubahan. Lalu yang akan kita bahas pada materi ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan budaya organisasi. Yang kedua, apa arti pentingnya perubahan. Yang ketiga, apa saja dorongan internal dan eksternal. Yang keempat, apa tujuan melakukan perubahan terhadap budaya organisasi. Dan yang terakhir yaitu apa saja yang membentuk budaya untuk berubah. Perubahan selalu terjadi, entah disadari maupun tidak. Begitu pula halnya dengan organisasi. Organisasi hanya dapat bertahan jika dapat melakukan sebuah perubahan. Setiap perubahan juga harus selalu dicermati karena keefektifan suatu organisasi tergantung sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Menurut Winardi, tahun 2005 menyatakan perubahan organisasi adalah tindakan beralihnya sebuah organisasi dari kondisi yang berlaku kini menuju ke kondisi masa yang akan datang, menurut yang diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya. Perubahan budaya organisasi merupakan norma-norma dan kebiasaan yang diterima sebagai suatu kebenaran oleh semua orang dalam sebuah organisasi. Secara umum, budaya organisasi merupakan acuan utama dalam melakukan interaksi antar manusia dalam suatu organisasi. Sehingga dapat diharapkan budaya organisasi akan membantu mengarahkan sumber daya manusia pada pencapaian visi, misi, dan tujuan. Pada hakikatnya, perubahan budaya organisasi merupakan transformasi kultural yang diharapkan memberikan dampak pada kinerja sebuah organisasi. Selanjutnya, terkait tentang arti pentingnya perubahan. Perubahan merupakan hal penting yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi organisasi pada proses kemunduran. Tidak semua perubahan menimbulkan kondisi yang lebih baik, sehingga perlu diupayakan ke arah yang lebih baik dengan kondisi sebelumnya. Perubahan dulunya diawali dengan adanya krisis organisasi atau visi circle, yakni ketika organisasi berusaha mengatasi situasi kritis baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar lingkungan organisasi. Kemudian, alasan adanya perubahan organisasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perubahan waktu. Perubahan waktu ini berpengaruh dalam tatanan masyarakat dan sikap-sikap manusia pun ikut berubah. Kemudian yang kedua terkait tentang perubahan teknologi informasi. Teknologi informasi mengubah pola masyarakat untuk memperoleh informasi. Kemudian yang ketiga terkait tentang perubahan teknologi yang mengubah segalanya. Mengubah segalanya ini diantaranya terkait tentang mobilitas manusia, jangkauan, wawasan, cara berkomunikasi, memimpin, dan mengelola perusahaan. Selanjutnya, dorongan dalam lingkungan internal. Yang pertama, pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia akan mempengaruhi segala aspek mengenai keputusan organisasi ke depannya. Semakin baik SDM, maka semakin baik pula organisasi dapat mengantisipasi ancaman baik dalam internal maupun eksternal. Oleh karena itu, baiknya organisasi memiliki tim khusus untuk menyeleksi SDM. Kedua, terkait tentang budaya. Budaya ini meliputi norma, aturan, dan keyakinan yang ada pada sebuah organisasi. Yang ketiga, terkait tentang Dewan Direksi. Dewan Direksi ini menentukan tujuan organisasi, penentuan strategi, pengawasan, dan pengarahan pada setiap anggota organisasi. Biasanya, Dewan Direksi ini kita sebut sebagai manajemen tingkat tinggi atau top management. Yang keempat terkait tentang pemegang saham. Pemegang saham di sini memiliki sejumlah saham pada sebuah organisasi dan berhak ikut andil dalam pengambilan keputusan atau pengambilan arah tujuan organisasi. Pemegang saham ini menyampaikan hal tersebut dalam rapat pemegang saham. Dorongan pada lingkungan eksternal yang pertama pada pelanggan. Pelanggan adalah faktor eksternal yang langsung mempengaruhi organisasi karena pelanggan adalah penyumbang keuntungan bagi organisasi. Yang kedua, pensuplai atau pemasok. Pemasok sebagai penginput material yang kita butuhkan, misalnya bahan baku atau bahan kemasan. Tanpa adanya pemasok, organisasi tidak dapat memenuhi kebutuhan para pelanggannya.
Oleh karena itu, organisasi perlu menjaga hubungan baik dengan faktor eksternal ini, yaitu pensuplai atau pemasok. Yang ketiga, pemerintah. Dalam prakteknya, menurut sistem laissez-faire, peran pemerintah harus dibatasi dari segi pembuat aturan agar secara alami tercipta pasar bebas. Yang keempat, organisasi pekerja atau serikat kerja. Serikat kerja untuk menyampaikan aspirasi atau keluhannya biasanya akan memperjuangkan hak-hak para pekerja terhadap perusahaan. Yang kelima, terkait tentang kompetitor atau pesaing. Pesaing merupakan organisasi yang mempunyai output yang sama atau hampir mirip, sehingga sasaran pelanggan dari organisasi tersebut akan sama. Oleh karena itu, kita wajib mewaspadai kompetitor karena bukan hanya mempersempit pasar, tetapi mereka dapat mencuri pelanggan kita. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan melakukan perubahan. Tujuan perubahan yaitu untuk memperbaiki kemampuan organisasi agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan untuk mengupayakan perubahan perilaku karyawan. Perubahan besar dalam organisasi memerlukan transformasi melalui upaya re-engineering, restructuring, quality program, merger and acquisition, strategi change, dan culture change. Namun, perubahan harus dilakukan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan manfaat yang ditimbulkan oleh perusahaan lebih besar dari beban kerugian yang harus ditanggung. Selanjutnya yaitu mengenai cara atau langkah untuk membentuk budaya untuk berubah. Terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu dengan sharing knowledge, yang kedua adalah memberikan penghargaan pada individu, dan yang ketiga adalah melakukan aktivitas untuk kepentingan organisasi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.